Halo anak-anak yang sedang mengikuti MPLS di SMPN 1 Rejoso. Berjumpa dengan saya, Arisena Pamungkas, yang sebagai guru BK. Hari ini akan menyampaikan materi tentang belajar efektif saat pandemi. Mari kita simak. Oke, silakan lanjut ke materi. Iya, kita langsung masuk saja ke materi. Materi kita adalah belajar efektif di saat pandemi. Akan saya bawakan sendiri, yaitu Arisena Pamungkas. Oke, selanjutnya. Yang pertama, apa sih itu belajar? Belajar itu apa, toh, Pak? Oke, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Jadi, belajar itu perubahan perilaku. Perilaku seperti apa, Pak Seno? Simpelnya kayak gini. Sesuatu yang awalnya tidak bisa, karena belajar sekarang menjadi bisa. Sesuatu yang awalnya tidak tahu, karena belajar menjadi tahu. Itu adalah yang namanya belajar. Nah, lalu kembali ke materi tentang belajar efektif. Sebelum kita berlanjut, kita cari tahu dulu apa sih yang namanya belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar peserta didik yang berhasil guna. Jadi nggak cuma belajar yang biasa-biasa saja, tapi belajar yang berhasil guna, yang efektif, yang baik, nggak cuma asal-asalan. Loh Pak, gimana mau efektif? Kan masih pandemi COVID. Oke, benar. Tenang saja, di sini Pak Seno akan membagikan tips belajar untuk kalian agar efektif pada saat pandemi. Oke, di sini ada 10 tips belajar efektif saat pandemi. Yang pertama ada jangan lama-lama di depan laptop atau HP. Berkomunikasi dengan orang lain di rumah kalau sedang belajar online. Tetap fokus, beri hadiah, teruslah membaca, tetapkan tujuan, menjaga kesehatan fisik, mengelola kesehatan mental, selesaikan tugas tepat waktu, dan yang ke-10, menjaga hubungan sosial. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama ada jangan lama-lama di depan laptop atau HP. Penggunaan ponsel dan laptop yang berlebihan itu dapat menimbulkan gangguan. Luangkan waktu untuk belajar dan fokus. Setelah selesai, tetapkan waktu untuk menyegarkan diri sendiri. Oke. Terlalu lama di depan laptop itu bisa menimbulkan gangguan medis. Mulai dari mata lelah, capek, dan lain-lain, terutama di mata. Maka dari itu jangan terlalu lama. Nah, kalau lama bagaimana Pak Seno? Luangkan waktu untuk menyegarkan diri agar tetap fokus. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang lain di rumah kalau sedang belajar online. Sangat penting untuk memberitahu orang tua agar keluarga atau anggota keluarga yang lain bahwa Anda sedang belajar untuk menghindari gangguan yang tidak perlu. Ini memberi Anda kesempatan untuk berkonsentrasi. Contoh, jika Anda memberitahu orang lain ketika Anda sedang belajar, maka mereka akan tahu dan tidak akan semisal menyuruh kamu untuk melakukan sesuatu yang lain di luar belajar. Jadi kamu tetap fokus tanpa ada gangguan dari luar. Atau mungkin kamu bisa berpesan ke orang tuamu. Contoh kayak gini, Bapak, Ibu, saya mau belajar online, jadi tolong jangan diganggu dulu. Nah, seperti itu simpelnya. Yang berikutnya fokus.
tidak ada gunanya belajar saat Anda tidak fokus. Pilihlah waktu yang tepat di mana Anda bisa menjaga diri agar tetap fokus. Buat perencanaan agar tetap bisa fokus. Dan saat ketika bosan, Anda bisa istirahat, perenggangan diri, makan camilan, dan lalu kembali belajar kalau sudah fokus. Tapi jangan keterusan loh. Pilih waktu yang tepat. Kalau kamu suka belajar pagi, ya silahkan belajar pagi. Kalau kamu suka siang, oke lah belajar siang. Kalau kamu lebih cocok malam, silahkan pilih malam. Dan tempat. Mana tempat yang nyaman di rumah kamu untuk belajar? Bisa di kamar, di ruang tamu, maupun di halaman, dimanapun yang bisa membuat Anda nyaman. Rencanakan apa yang kamu perlukan untuk belajar. Contoh, snack, atau mungkin musik, atau mungkin kipas angin, atau mungkin air minum, yang mendukung kamu untuk belajar. Dan ketika sudah lelah, jangan lupa istirahat, bisa perenggangan, lalu setelah siap kembali belajar lagi agar fokus kamu tetap terjaga. Yang berikutnya, beri hadiah. Saat Anda belajar dengan giat, jangan lupa menghargai diri sendiri. Anda juga bisa memberi hadiah ke diri sendiri. Jika belajar dengan giat, hadiah berupa makanan, minuman, atau menonton serial favorit Anda, atau mungkin cuma tidur. Yang penting hal baik yang kamu sukai. Menghibur diri sendiri itu juga hal yang baik loh. Contoh, oh ternyata aku hebat, bisa belajar dengan baik. Itu contoh kecil. Dan banyak lagi di sana. Oke, lanjut. Yang kelima, terus membaca. Membaca bukan hanya untuk kesenangan atau untuk referensi saja. Jadi terus membaca. Penelitian menunjukkan bahwa membaca meningkatkan kosakata dan meningkatkan tata bahasa Anda. Ini juga membantu untuk menstimulasi pikiran Anda. Banyak-banyaklah membaca, karena ini akan membantu pikiran Anda menjadi lebih baik. Kosakata juga meningkat, tata bahasa juga semakin baik. Yang paling penting menstimulasi pikiran Anda atau otak Anda menjadi lebih baik lagi dalam berpikir. Yang berikutnya, tetapkan tujuan. Tetapkan beberapa tujuan yang realistis. Yang realistis itu yang umum saja, yang bisa kamu capai. Jangan terlalu tinggi atau yang mustahil. Cukup yang realistis dan cocok dengan kamu, sesuai dengan kamu. Nah, setelah tercapai, hadiahi diri sendiri lagi. Bisa istirahat, tidur-tiduran lagi, atau hal yang lain, atau mungkin makanan atau cemilan yang kamu suka. Silakan menyesuaikan diri dengan diri kamu sendiri. Yang realistis loh ya, jangan berlebihan. Menjaga kesehatan fisik. Menjadi aktif secara fisik sangat penting untuk otak yang aktif. Bermain di dalam ruangan, sering berolahraga, menari, makan makanan yang sehat. Ketika Anda bugar secara fisik, Anda memikirkan ide-ide yang lebih inovatif. Oke. Bayangkan ketika Anda sakit. Ketika Anda sakit, apakah Anda dapat berpikir dengan baik? Jawabannya no. Maka dari itu, kita harus jaga fisik dulu, jaga kesehatan dulu. Karena pada saat kita sehat, kita akan dapat berpikir secara lebih jernih. Yang kedelapan, ada kelola kesehatan mental. Sangat penting untuk mengelola kesehatan mental Anda di masa-masa sulit ini. Pelajari cara menyeimbangkan emosi. Seseorang yang
kuat secara emosional seringkali lebih fokus dan berkonsentrasi pada tujuan yang ingin mereka capai. Bayangkan ketika Anda sedang bersedih atau ketika Anda sedang marah, apakah Anda bisa berpikir dengan jernih ketika Anda sedang sedih, marah, maupun yang lain? Apakah Anda dapat belajar dengan baik? No. Maka dari itu, pastikan mental Anda dalam kondisi baik. Tidak marah, tidak sedih, atau tidak stres karena mungkin banyak masalah. Usahakan sebahagia mungkin. Ketika Anda bahagia, Anda akan bisa fokus dan pelajaran yang masuk dan Anda cerna itu lebih banyak dan lebih efektif. Seseorang yang kuat secara emosional seringkali lebih fokus ketika berkonsentrasi. Nah, bisa lebih fokus loh. Maka dari itu, bahagia. Yang ke-9, selesaikan tugas tepat waktu. Tepat waktu. Saya ulangi, tepat waktu. Fokus untuk menjadi siswa yang lebih baik. Tingkatkan tulisan tangan, pelajari cara membuat catatan yang dapat Anda ingat untuk waktu yang lebih lama. Jadilah siswa yang terorganisir, selesaikan tugas Anda tepat waktu, dan jadilah kreatif. Ini tips loh. Ketika Anda mendapatkan tugas, jika Anda susah mengingat, Anda bisa luangkan waktu Anda untuk menulis atau membuat sebuah catatan tentang tugas yang Anda terima. Jadi nanti ketika Anda lupa, Anda bisa membuka catatan tadi. Tugas apa yang akan kamu kerjakan? Apa yang akan kamu lakukan? Organisirlah dengan baik. Rencanakanlah dengan baik. Dan jangan menunda-nunda. Satu tugas yang kamu tunda, itu nanti akan menumpuk. Dan terus menumpuk. Kerjakanlah tugasmu tepat waktu dan selesaikan tepat waktu agar tidak menumpuk. Jika sudah menumpuk, nanti akan terasa lebih berat. Agar tidak berat, kerjakanlah sedikit-sedikit tepat waktu, jangan ditunda. Yang ke-10, jaga hubungan sosial. Tetap jaga hubungan sosial dengan teman sekolah, teman main. Teman main Anda secara teratur juga merupakan cara belajar yang efektif. Bisa melalui video, WhatsApp, Zoom meeting, ataupun aplikasi yang lain. Lakukan diskusi yang sehat tentang berbagai topik, akademik maupun non-akademik. Isolasi sosial dapat menyebabkan kesepian. Pastikan Anda tetap terhubung dengan teman-teman Anda maupun lingkungan Anda. Saya jelaskan. Hubungan sosial itu penting. Contoh kayak gini, ketika Anda kesulitan dengan materi yang Anda dapat atau dengan tugas yang Anda dapat, Anda bisa bertanya ke lingkungan sekitar. Bisa orang tua, kakak, atau tante, atau om, atau juga teman-teman kelasmu yang lain. Jaga hubungan baik dengan mereka. Karena jika hubunganmu baik dengan mereka, mereka akan baik juga dengan kamu dan mau membantu kamu ketika kamu merasa kesusahan. Contoh, ketika kamu baik dengan ketua kelas, ketika ada tugas mungkin kamu lupa, kamu bisa tanya ke ketua kelas. Dan ketua kelas pasti akan baik ke kamu juga karena kamu baik ke ketua kelas. Ya, jangan mengisolasi diri ya.
Kenapa? Sendirian itu ndak enak loh. Kalau kamu nggak tahu, mungkin nanti teman-temanmu juga nggak tahu. Karena kamu selalu mengisolasi diri. Maka usahakan untuk terus berhubungan dengan lingkungan sekitarmu, keluargamu maupun teman-temanmu yang lain. Kesepian itu tidak enak loh, maka jangan yang sepi-sepi. Jaga hubungan dengan keluarga maupun teman-teman kamu. Tetap bahagia. Sudah selesai ternyata. Oke, terima kasih telah menyimak dengan baik. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang.